Selamat siang Pak Kiki, izinkan kami sebelumnya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Igdi Rama Wirayuda, dan Kenalkan nama saya Ayu Desa Smita. Kenalkan nama saya Eka Novitasari. Kenalkan nama saya Karisa Angelina Naupelaun. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Indu Prasetya. kami di sini akan mempresentasikan tentang perencanaan ataupun sustainable tourism yang ada di Nusa Penida. Baik, kita mulai saja. Adapun latar belakangnya yaitu sejak pada tahun 2017 itu dimulai dilakukan pembangunan atau pengembangan dan promosi pariwisata melalui penerapan dan peraturan daerah Kabupaten Kelungkung, yakni nomor 1 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kelungkung tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Adapun sektor pariwisata yang mampu berkontribusi terhadap pendapatan penduduk domestik regional bruto atau PRDB Kabupaten Kelungkung sekitar 10,33% pada tahun 2020 dan merupakan jumlah terbesar setelah industri pertanian yang ada di Nusa Penida. Selanjutnya, adapun objek wisata pantai yang ada di Nusa Penida yaitu ada Broken Beach, Clinking Beach, Diamond Beach, Angel Bilabong, Atu Beach, dan Crystal Bay. Adapun di sini Nusa Penida selain terkenal akan keindahan destinasi pantainya, di sini juga terkenal akan wisata religi atau spiritualnya seperti Gua Giri Putri, Pura Dalam Pen, Pura Puncak Bundi, adapun Ratu Segara Kidul. Dan Nusa Penida juga terkenal akan wisata baharinya seperti bisa diving bersama dengan manta ataupun mola-mola fish, dan juga bisa melihat dan menikmati terumbu karang yang ada. Adapun pada aspek kebudayaan atau culture yang ada di Nusa Penida, di sini dapat dilihat culture yang ada di Nusa Penida yaitu seni tari reang renteng, seni tenun cepuk rarang, dan seni tenun cepuk. Melalui usaha kepariwisataan, tiga warisan wisata budaya tersebut harus menjadi katalisator bagi kehidupan sosial budaya di Nusa Penida agar tidak tergerus pada arus global yang mungkin dapat berdampak negatif. Dengan demikian, budaya sebagai sustainable tourism di Nusa Penida banyak memberikan manfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya, khusus bagi pelaku atau stakeholder yang ada di Nusa Penida. Adapun tingkat kunjungan wisatawan, yakni berdasarkan Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Kelungkung, yakni Nimade Sulistiawati, mengungkapkan peningkatan jumlah kunjungan di tahun 2023 lebih tinggi sebesar 25% dibandingkan periode sebelum pandemi di tahun 2019 dengan total 503.708 orang, di mana rata-rata kunjungan per hari mencapai kisaran 2.000 hingga 2.500 orang untuk normal season, sedangkan saat high season atau waktu liburan kunjungan bisa mencapai 3.000 orang dalam sehari dan diperkirakan akan sama atau melebihi dari target di tahun 2019. Sedangkan pada tahun sebelumnya di mana total kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kelungkung pada tahun 2022 yakni sebanyak 312.872 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun strategi promosinya, yang pertama, sebagian besar pelaku industri pariwisata di Nusa Penida memilih e-commerce khususnya melalui website dan media sosial, yaitu Facebook dan Instagram, sebagai salah satu sarana promosi pariwisata dan dianggap lebih efektif jika dibandingkan dengan promosi secara konvensional. Yang kedua, adanya Nusa Penida Festival yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Dinas Pariwisata Kabupaten Kelungkung tiap tahun sebagai media promosi terbesar di Pulau Nusa Penida. Terbukti NPF tahun 2023 mampu menarik 12.000 wisatawan lokal atau mancanegara untuk datang berkunjung. Yang ketiga, ada para pelaku pariwisata Nusa Penida yang berupaya menerapkan elemen pemasaran secara online yang meliputi 7P yang terdiri dari product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Selanjutnya,
Nusa Penida jadi destinasi terbaik dunia. Menurut data dari situs perjalanan TripAdvisor, Pantai Kelengking di Pulau Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Bali, menjadi yang terbaik kedua di Asia setelah Pantai Radanagar di Pulau Havelock, Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Selain itu, Pantai Kelengking juga menjadi yang terbaik ke-10 tingkat dunia di bawah Manly Beach di Australia. Hal itu menjadikan jumlah kunjungan selalu meningkat dalam tiap tahunnya. Misalnya di tahun 2018 yang mengalami peningkatan dari jumlah 333.148 di tahun 2017 menjadi 364.524 di tahun 2018. Selanjutnya, faktor pendukung pengembangan destinasi wisata di Nusa Penida. Yang pertama, adanya potensi alam yang sangat melimpah sehingga mampu mendukung dan memperlancar pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Nusa Penida agar terciptanya tujuan dari pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Yang kedua, adanya dukungan pimpinan yang menjadi faktor utama dan pendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Nusa Penida. Dalam hal ini, yakni dukungan pimpinan berupa komitmen Bupati Kabupaten Kelungkung yang sudah matang mengenai pengembangan pariwisata di kawasan Nusa Penida. Yang ketiga, adanya dasar hukum yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Nusa Penida. Next. Dan selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. Faktanya, pertumbuhan pariwisata di Nusa Penida masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan infrastruktur baik jalan maupun air hingga faktor SDM lokal. Hal ini bisa dibenahi dengan yang pertama itu menetapkan regulasi pembangunan berskala oleh pemerintah setempat sehingga infrastruktur akan lebih mudah dijangkau. Yang kedua, adapun yang tidak kalah penting yaitu memberikan pelatihan atau seminar kepada pihak yang terkait khususnya pelaku pariwisata yang ada di Nusa Penida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, perencanaan sumber daya alam. Selain bergerak di bidang pariwisata, Nusa Penida memiliki potensi alam berupa keanekaragaman hayati, flora, dan fauna, pantai yang masih alami, dan keanekaragaman biota laut. Salah satu pengolahan sumber daya alam yang dilakukan di Nusa Penida yakni pengelolaan budidaya rumput laut dan pengelolaan keripik singkong. Next. Kemudian di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Lingkungan laut yang indah meliputi keindahan bawah laut dan lingkungan pesisir. Untuk weakness-nya atau kelemahan, kurangnya toilet umum serta kondisi jalan yang kurang memadai, demikian pula kualitas tempat parkir dan penerangan saat malam hari. Sumber daya manusia juga yang masih kurang. Untuk opportunity atau peluang, tren pariwisata dunia berbasis alam sangat mendukung pengembangan potensi alam yang dimiliki Pulau Nusa Penida. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Di sini adanya daerah tujuan wisata sejenis dan masih kurangnya kemampuan tenaga kerja lokal dalam bidang pariwisata. Bisa di next. Seperti yang kita lihat di sini juga ada matriks SWOT perencanaan Nusa Penida yang telah dibahas untuk strength, weakness, opportunities, dan threats-nya. Saya akan bahas tentang strategi strength opportunity. Di sini kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata, hotel, restoran, dan pusat informasi wisatawan agar Pulau Nusa Penida dapat dimasukkan ke dalam brosur mereka untuk meningkatkan kunjungan. Untuk strategi weakness opportunity-nya, mengembangkan produk daya tarik wisata yang lebih bervariasi serta mengembangkan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum. Kemudian untuk strategi strength dan threats-nya, melakukan penataan dan mempertahankan kelestarian lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Yang terakhir untuk strategi weakness, itu ada membentuk badan pengelola dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Next. Demikian untuk pengelolaan limbah. Yang pertama, kesadaran para pelaku wisata dan masyarakat masih rendah. Pemberian sanksi dan penindakan belum tegas, serta sanksi untuk penerapan aturan masih lemah.
Yang kedua, sumber daya manusia masih terbatas, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga, ada koordinasi antara lembaga atau instansi masih lemah. Yang keempat, ada sistem pelayanan dan pencegahan kerusakan lingkungan masih lemah. Yang terakhir, ada dukungan dana untuk pengelolaan limbah masih lemah dan sikap mental yang belum optimal akan kesadaran lingkungan. Selanjutnya. Sini ada temuan limbah. Yang pertama itu ada temuan limbah laundry. Nah, hasil sidak dari Pol PP dan dinas terkait menemukan adanya pembuangan limbah bekas laundry di beberapa pesisir pantai Nusa Penida. Kemudian terdapatnya limbah plastik di mana munculnya video tentang lautan sampah di Mantap Point. Mendapat respon serius tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga pihak lain yang bergerak di bidang konservasi pesisir dan laut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Berikut adalah video limbah plastik di Laut Nusa Penida. Perencanaan lingkungan. Dalam menyusun model perencanaan lingkungan di kawasan pariwisata Nusa Penida, khususnya dalam menganalisis tujuan program pengelolaan lingkungan, harus menitik beratkan pada meningkatkan kualitas lingkungan hidup, terjaganya daya dukung lingkungan hidup, mengurangi alih fungsi lahan, merubah perilaku dan kesadaran lingkungan, dan pariwisata berkelanjutan. Penegakan hukum. Adanya undang-undang yang mengatur tentang RT, RTW, Rencana Tata Ruang, Rencana Tata Wilayah di Nusa Penida, baik itu melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kelungkung 2013-2033. Sanksi penegakan hukum. Sanksi administratif, penegakan hukum yang dilakukan apabila dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, Perda Nomor 1 Tahun 2013 telah mengatur bagi setiap pelanggaran dan sanksi yang diberikan, di mana pada Nomor 1 Tahun 2013 pada pasal ayat 5 disebutkan bahwa setiap pengusaha akomodasi yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ada akan dikenakan sanksi berupa A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara kegiatan, C. Penghentian sementara pelayanan umum, D. Penutupan lokasi, E. Pencabutan izin, F. Pembatalan izin, G. Pembongkaran bangunan, H. Pengalih fungsi ruang, I. Denda. Sanksi pidana, selain berupa sanksi administratif juga akan diberikan berupa sanksi pidana, di mana pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Pasal 71 menyebutkan setiap orang yang tidak mematuhi 11 ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf C dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Adapun sanksi pidana tidak hanya berlaku untuk masyarakat biasa, melainkan juga pejabat daerah. Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Pasal 73 menyebutkan setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Selain sanksi pidana sebagaimana yang dimaksudkan sebelumnya, pejabat yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. Lanjut. Kesimpulan,
Dalam upaya pembangunan Pulau Nusa Penida sebagai kawasan pariwisata, maka strategi yang dapat dikembangkan adalah meningkatkan promosi, melakukan penataan dan mempertahankan kelestarian lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam pembangunan pariwisata, mengembangkan produk daya tarik wisata yang lebih bervariasi, dan mengembangkan fasilitas kepariwisataan dan fasilitas umum, membentuk badan pengelola dan meningkatkan SDM. Dilanjutkan oleh rekan saya. Yang terakhir ini ada saran. Yang pertama itu untuk pemerintah atau Dinas Pariwisata Kabupaten Kelungkung. Pertama, perlu adanya perbaikan serta pengembangan sarana dan prasarana di kawasan objek wisata Nusa Penida. Yang kedua, pengembangan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dimulai dengan perencanaan yang matang dan melalui kajian penelitian, serta harus memperhatikan keberlanjutan ekologis, sosial budaya, dan juga ekonomi masyarakat Nusa Penida. Yang kedua, adapun juga untuk masyarakat setempat, yang pertama, masyarakat perlu menjaga dan memelihara sumber daya alam dan budaya yang merupakan potensi atau modal utama yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Dan yang kedua, masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan kawasan Nusa Penida, serta tetap melestarikan hukum adat yang berkaitan dengan pelestarian ataupun pemanfaatan sumber daya alam dan mempertahankan kebudayaan lokal sebagai daya tarik wisata tersendiri. Itulah hasil dari kelompok kami. Terima kasih, Bapak Kiki. Selamat siang. Oh, 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 oh. Tangan, saya tepuk tangan.